baca di dalam sholat, au fi ghairiha, atau di selainnya, ghairiha selainnya. Nanya mana itu? Nanya mana itu? Sholat, di dalam sholat atau selain sholat. Mana buka tuh telepon itu? Tahu kan mana? Kemana? Masih tutup ini. Hatta qala ba'du ashabina, hatta batas sehingga qala ba'du ashabina, apa? Ba'du apa? Bagian ashabina, sahabat kami. Sehingga berkata sebagian sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama madzhab Syafi'i, idza qara'a apabila membaca fil rak'atil ula, pada rakaat pertama, surat qul a'udzu birabbin nas, surat qul a'udzu birabbin nas, yaqra'u fi tsaniyati, membaca pada yang kedua, rakaat kedua, ba'dal fatihati minal baqarati, dari al-baqarah. Lihat itu apa? Baca. Semoga. Mana? Ada. Mau baca apa? Baca. Ramadan sudah ada. Dani belum ada kan? Nah, mau panggilannya Dani aja di sini ya. Jadi jangan ada dua nama di sini susah. Tapi kalau udah mau saya apa boleh dikasih lakon di belakangnya kalau depannya. Dani itu bagus, orang yang dekat, orang yang dekat dengan Allah. Bukan Dani, kalau Dani pakai hamzah itu yang terhina. Dani Qala ba'du ashabina, terjemahan keras bareng-bareng. Qala ba'du ashabina, idza qara'a fi rak'atil ula, wa yustahabbu, Dan disunahkan idza qara'a surat, satu surat. Kalau ada tanwin itu diartikan satu surat, atau pakai alif lam surah. Ayyaqra'a ba'daha, setelah yang mana itu? Hanya kemana? Setelahnya, itu kemana? Hanya surah. Allati, yang taliha itu sesudahnya. Kalau ba'da itu kan, kalau ba'da itu waktu, kalau tali itu urutan setelahnya. Wa dalilu hadza, dan dalil ini, anna tartibal mushafi, bahwa urutan mushaf innama ju'ila, ya, innama ju'ila, ja'ala yaj'alu ja'lan, baca. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Menjadikan. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Ju'ila, dijadikan.
innama ju'ila hakadha, sesungguhnya dijadikan seperti ini lihikmati, karena hikmah. Bayang bagi ayyuhafadha wa yuhafidhu ayyuhafidhu melihara, menjaga, alaiha atasnya, illa bima warada yang datang. Warada itu datang, tapi maksudnya di sini riwayat, kecuali riwayat ma warada syar'u yang datang dari syariat, maksudnya riwayat hadis. Illa bima warada syar'u, kecuali pada sesuatu yang syariat datang, maksudnya riwayat, adanya riwayat dari syariat, istisna'ihi, dengan pengecualiannya. Istisna artinya pengecualian. Istisna apa istisna? Pengecualian. Apa itu namanya? Dasar duduk sampai dulu. Sampai Gibran. Nah, duduk sini, duduk yang bagus. Yang cakap duduk. Bocil-bocilnya sejak dua sendiri belajar. Ngerti dengan ini. As-salati subhi, jemain bareng-bareng. As-salati subhi yaumal jumu'ati, kalau dibaca yauma itu pada hari. Jadi kalau baca yaumu baru artinya hari saja. Jadi kalau fathah itu maknanya waktu. Pada hari Jumat. Jumat itu bacanya Jumu'ah, bahasa Arabnya Jumu'ah, bukan Jum'ah. Masih ada kemarin baca Jumu'ah atau bahasa Arab Jumu'ah. Mana? Bawa air. Anak di belakang. Dasar. Air siapa itu minum? Air siapa itu? Bersih air itu dosa yang pertama. Hanya kalau kecil masih motok itu orang tuanya nggak sanggup ngurus. Biar kamu yang ngurus. Seperti sholat subuh pada hari Jumat, yaqra'u fil ula, yaqra'u membaca fil ula. Surat dari mana jadi surat? Ula apa ula? Pertama. Surat as-sajadati, berarti maksudnya itu di rakaat pertama. Wakitanya dan pada rakaat kedua. Fi itu tidak mesti ketika di dalam, makna aslinya di dalam, tapi itu zorof tempat.
tania maksudnya pada rakaat kedua. Hal ata ada insan. Benar segala ata insan. Ya. Wa sholatil aini Dan sholat fil ula dan pada rakaat pertama qaf wa fil tsaniyah iqtarabatis saa'ah wa rak'atai dan 2 rakaat sunnatil fajri sunnah sunnah fajar maksudnya sunnah sebelum subuh fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fil tsaniyah Abisaniyah qul huwallahu ahad wa raka'atil witri dan rakaat-rakaat witir, salat witir. Fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fil tsaniyah dan di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun wa fil tsalitsah dan di rakaat ketiga qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Apa mu'awwidzatain? Mu'awwidzatain apa? Dua yang memberi perlindungan. Apa? Apa dua yang memberi itu apa? Dua surat yang memberi perlindungan itu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang memberi perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kita bahas. Jadi bahas dulu. Kemarin ya, ulama kita berkata, al-ikhtiyar ayat ala tartibil mushaf. Pendapat yang terpilih kalau baca Quran itu bagusnya mengikuti urutan mushaf. Itu pendapat terpilih, sunnah. Maka ayat al-Fatihah tsumma al-Baqarah. Maka seseorang membaca Fatihah kemudian membaca Al-Baqarah, tsumma ala Imran, kemudian membaca Imran, tsumma ma ba'daha ada tartib, kemudian setelahnya sesuai dengan susunan mushaf, urutan mushaf. Jadi kalau Quran kan surat pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat lima Maidah, yang keenam Al-An'am, yang ketujuh Al-A'raf, yang kedelapan Al Al-An'am. Iya. Kesembilan At-Taubah atau Al-Bara'ah. Jadi susunan itu kalau yang bagus baca urutan. Baik di dalam sholat, sawaun qara'a fi sholat atau fi ghairiha. Sama saja sunnahnya itu pendapat yang terbaik itu baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kayak kamu sholat nih, kita 3 juz berurutan tuh. Sunnah bagus, ya. Sehingga mengatakan ba'da ashabina idza qara'a bi rabbil rasul taqul a'udzu birabbin nas yaqra'u tsaniya ba'da al-fatihah min al-Baqarah. Misalnya sehingga ulama kita berkata apabila seseorang membaca pada rakaat pertama, di rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas. Maka pada rakaat kedua dia membaca setelah suratul Fatihah dia baca Baqarah. Jadi habis sholat misalnya sholat subuh, rakaat pertamanya kau baca a'udzu birabbin nas. Rakaat keduanya ngambil dari Al-Baqarah. Karena setelah habis balik lagi ke Al-Fatihah Al-Baqarah. Nah, Al-Fatihah kan pasti dibaca setiap sholat. Itu karena sunnahnya berurutan. Qala ba'du ashabina wa yustahabbu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha. Berkata sebagian para ulama mazhab Syafi'i disunnahkan apabila membaca suatu surat
dia membaca setelahnya, surat setelahnya. Surat selanjutnya apa? Sunnah. Wa dalilu hadza, dalilnya ini, ya dalil terhadap ketentuan ini, anna tartibal mushaf, bahwa urutan yang ada di mushaf, yang ada di Quran, yang ada di mushaf, innama ju'ila hakadha li hikmah. Dibuat seperti itu, habis Baqarah, Fatihah, Ali Imran. Padahal yang pertama turun itu kan Al-Alaq, yang kedua turun itu Al-Muzammil. Tapi kenapa susunannya di mushaf itu justru Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran? Itu dibuat seperti itu oleh hikmatin, karena ada hikmah. Karena ada ilmu namanya ilmu, karena al-munasibah baina surat, ilmu tentang keterkaitan antar surat. Kenapa Fatihah dulu baru Baqarah? Kenapa habis Baqarah baru Ali Imran? Itu ada ilmunya sendiri dalam ulumul Quran. Kemudian ada rahasia-rahasianya. Ada namanya numerik Al-Quran. Kenapa Al-A'raf itu jadi surat yang ke-7? Jumlah ayatnya berapa? Itu ada bukunya, ada ilmunya. Diteliti oleh para ulama. Jadi ada hikmahnya, nggak sembarangan. Makanya nanti kalau ketemu, kalau kamu ngaji tafsir, tadabbur, ulumul Quran, bakal ketemu. Kamu akan berkata, susunan Quran ini bukan susunan manusia. Kalau sekarang kamu kan belum tahu kenapa disusunnya seperti itu. Hikmahnya itu apa? Nah, jadi hikmah itu rahasia, ilmu rahasia. Ada yu'til hikmah tamayasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Pembayu kata hikmah, dan orang yang diberi Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira. Dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi ilmu ulama hikmah itu bisa ditujani. Kalau ulama hafal itu banyak, ulama alim itu banyak, tapi ulama yang tahu hikmah sedikit. Itu pilihan Allah. Ada hikmahnya, nanti dipelajari. Bayang bagi ayyuhafidhu alaiha, maka kata hukumnya sunnah. Bayang bagi ayyuhafidhu alaiha, maka seharusnya, sudah sepatutnya kita menjaga urutan itu. Illa, kecuali bima warada syara'u bi'tinahi, kecuali ada dalil, kecuali ada hadis, ada riwayat yang mengecualikan, tidak urutan. Kasolat di subhi, seperti sholat subuh yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Dalam hadis, kalau sholat subuh hari Jumat, itu Nabi SAW membaca surah Sajdah rakaat pertama, surah Al-Ata al-Insan, atau surah Al-Insan yang rakaat kedua. Di dalam hadis Nabi, kalau subuh Jumat, surat yang dibaca rakaat pertama As-Sajdah, Kafir. Rakaat pertama yang dibaca apa? Rakaat kedua apa? Al-Ata al-Insan. Kamu nyoret-nyoret nggak dengerin halaman imam kamu. Nafis, rakaat pertama baca apa? Sajdah. Rakaat kedua Al-Ata al-Insan. Itu subuh Jumat, itu sunnah. Dua surat itu yang baca. Ya. Nah, itu ada hadisnya. Ceritakan oleh para sahabat, kalau subuh Jumat Nabi bacanya apa tadi? Sajdah dan Al-Insan. Wasolatil Id, kalau dalam sholat Id sunnahnya rakaat pertama fil ula qaf. Kitanya qatarabatis sa'ah, itu surat apa? Al-Qamar. Qatarabatis sa'ah. Kamu berapa? Belum. Pernah apa? Surah Al-Qamar. Surat Id, rakaat pertama qaf, rakaat kedua Al-Qamar. Riwayat lain, sholat Jumat, sholat Id, atau sholat-sholat yang jamaahnya banyak, dalam riwayat lain Nabi bacanya surah Al-A'la rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat kedua.
Dari sholat-sholat yang jamaahnya banyak, selain tadi yang disebutkan, Qaf dalam surat Id, surat Qaf dengan surat Al-Qamar, Rasulullah juga sering membaca di dalam sholat Jumat maupun sholat-sholat yang banyak jamaahnya seperti sholat Id, yaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Al-A'la bunyi mana? Si imam juga apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Al-Ghasyiyah di mana Ghasyiyah Rama? Al-Ghasyiyah ataka hadithul Ghasyiyah. Sudahkah datang kepada kalian cerita kisah tentang Al-Ghasyiyah? Apa itu Al-Ghasyiyah? Makanya jangan kita cukup hafal, harus ngaji lagi tafsir. Wa rak'atai sunnatil fajr, dan 2 rakaat sunnah fajar, maksudnya sunnah sebelum subuh. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Tapi tadi rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, itu pada sholat sunnah berbeda subuh, Nabi biasanya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul. Dan sebenarnya hampir rata-rata sholat sunnahnya Nabi yang pendek-pendek, yang relatif, kecuali sholat tahajud panjang-panjang, itu Nabi biasanya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi itu surat favorit itu. Surat favorit yang dibaca Nabi pada sholat sunnah yang sebentar. Jadi qobliyah mandi, qobliyah Jumat, yang pendek-pendek waktunya. Qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh itu bacaannya pendek? Karena Nabi sudah sholat malam, dari 1:30 ke sholat tahajud 5 juz. Sudah sholat tahajud 5 juz 11 rakaat, antara 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Biasanya, tapi kadang 5 rakaat witir. Habis itu Nabi nunggu datang azan subuh. Sambil tiduran karena capek sholat panjang 5 juz. Betul apa enggak kamu berdiri 5 juz? Apalagi yang bacanya pelan, lupa terus, wah lebih lama lagi. Beristirahat, azan subuh. Nah, nanti sholat sunnahnya pendek. Lalu sholat subuhnya panjang lagi. Supaya panjang-panjangnya sholat subuh, ya biasanya sama ala-ala dan al-Ghasyiyah atau berurutan surat pendek. Jadi pendeknya qobliyah subuh bukan karena Nabi malas. Tidak mungkin Nabi malas, meringankan umatnya. Bayangin kalau umatnya itu udah sholat tahajud 5 juz, terus qobliyah subuhnya baca Yasin. Kan kapan kamu berangkat kerjanya, kapan kamu istirahat. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu yang terbaik untuk memudahkan umat. Kalau baca sholat qobliyah subuh, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Waqiah, nggak ada yang sholat qobliyah kamu, karena panjangnya bacaan. Sedangkan pada rakaat witir kan 3 rakaat. 3 rakaat witir yang terakhir, pertama baca Sabbih isma rabbikal a'la. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan begitu kalau Ramadan sholat enggak gitu. Nah, rakaat witir yang terakhir, yang ketiga yang terakhir itu biasanya 3 surat. Qul 3 qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan 3 witir itu 3. Yang duanya itu Sabbih isma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun. Walau khalafa. Baca. Walau khalafa. Apa makna walau khalafa? Khalafa. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Baca. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Khalafa
khalafa yukhalifu mukhalafatan. Menyalahi, artinya menyalahi atau melanggar atau menentang. Khalafa yukhalifu, menyalahi. Walau khalafa, apabila khalafa menyalahi. Al-mualata, apa mualah? Mualah apa? Kan rukun sholat ada mualah. Bersambung, mualah itu bersambung. Mualah bersambungan. Kalau khalafal mualata, menyalahi ketersambungan, maksudnya dia menyalahi urutan. Surat Baqarah suratan, lalu ia membaca satu surat, la tadil ula, yang tidak setelah yang pertama. Maksudnya urutannya itu bukan yang setelah yang pertama. La tali itu tadi apa? Tidak setelah tali itu mengurutkan yang pertama. Dia baca satu surat, setelahnya itu bukan surat yang habis surat yang pertama. Misalnya rakaat pertama dia baca Qul, rakaat kedua dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Harusnya kan habis Qul a'udzu birabbil falaq. Misalnya dia rakaat pertama baca Qul, rakaat keduanya malah Qul a'udzu birabbin nas, tidak urutan. Bagaimana kalau begitu? Au khalafat tartiba, atau menyalahi urutan mushaf. Wa qara'a suratan. Apa? Dimana jelasin? Ya. Walau khalafal mu'alaf fa qara'a suratan